Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini Medan Cube, tempat kita bisa belajar desain, desain 3D atau 3D modeling, dan juga belajar pemrograman CNC. Jadi hari ini aku akan melanjutkan serial yang ketiga, yaitu serial dengan Fusion 360. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung sampai ke serial 3 kali ini. Dan juga untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan tonton di video serial yang pertama, juga yang kedua, kan? Atau mau join di serial yang ketiga ini juga nggak apa-apa. Oke. Di video yang pertama, ya kan? Di video yang pertama kita sudah bahas tentang create di sini, bagian create. Bagian create ini adalah bagian tempat kita membuat model-model kita atau seperti line, rectangle, objek-objek yang kita buat ini dia. Terus di serial yang kedua kita sudah membuat tentang mm, modifikasi ya, modifikasi. Cara-cara untuk memodifikasi objek-objek yang kita buat tadi gitu dia. Baru di serial yang ketiga ini aku mau buat tentang constraint ini dia. Kita mau bahas tentang constraint kali ini. Jadi ini adalah simbol-simbol dalam sketch gitu. Memang mm, beberapa orang mungkin menganggap ini hal sepele, cuman aku anggap ini hal yang penting untuk kita ketahuin karena simbol-simbol ini akan membantu kita dalam proses pembuatan drawing ataupun 3D model kita gitu. Oke, jadi kita langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini ada yang namanya horizontal ataupun vertikal gitu. Oke, jadi horizontal atau vertikal ini adalah kondisi di mana objek kita, contoh seperti line, itu apa namanya, segaris dengan sumbu vertikal ataupun sumbu horizontal gitu. Contoh seperti ini. Ini aku buat line, aku klik di sini. Oke. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada simbol horizontal atau vertikal. Di sini garis yang aku buat itu sejajar atau searah segaris dengan garis vertikal atau sumbu Y ini. Ini kan sumbu vertikal dan ini sumbu horizontal gitu. Contoh kalau aku buat seperti ini, bebas seperti ini, maka tidak akan ada sumbu atau simbol horizontal ataupun vertikal gitu. Jadi sumbu horizontal dan vertikal ini menandakan bahwasanya garis yang kita buat atau objek yang kita buat sudah sejajar dengan sumbu vertikal ataupun horizontal ini. Contoh, ketika teman-teman punya objek yang seperti ini, ingin menjadikannya segaris atau searah dengan sumbu horizontal atau vertikal, teman-teman bisa klik di sini, lalu klik objeknya gini. Oke, itu dia. Maka si garis yang kita buat tadi, dia akan berubah arah dan sekarang sudah searah dengan sumbu vertikal ini. Oke, kenapa tadi dia mengikuti garis vertikal, kenapa nggak horizontal? Karena sudutnya tadi lebih cenderung eh, berada di sumbu vertikal gitu. Oke, itu masih gampang teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya di sini coincident. Hmm, coincident ini kondisi di mana objek kita lain, contoh misalnya itu berada segaris terhadap sebuah titik, contoh misalnya ini. Atau aku buat di sini, contoh seperti ini, di sinilah misalnya. Oke, eh, lalu klik OK. Ini. Ketika kita buat klik coincident, kita klik line ini,
Lalu selanjutnya kita klik titik ini. Maka line kita tadi sekarang sudah searah atau segaris terhadap titik ini. Jadi ketika ini kita geser, maka line yang ini akan ikut bergeser. Karena ada memang simbol coincident ini tidak muncul, ya kan? Tapi ketika ada kondisi seperti ini, maka ini sudah yang namanya coincident. Line kita ini terkunci terhadap titik ini, gini. Nah, itu dia apa ya, teman-teman bisa lihat simbol coincident. Oke, gitu dia. Kalau ini kan nggak ada tadi, ini ada ini. Jadi ketika line yang kita geser, maka si garis yang satu lagi itu akan juga ikut tergeser. Itu juga terhadap kalau titik ini kita geser, maka hmm, line ini, line yang sebelah kanan ini, ya kan, akan ikut juga bergeser. Oke, itu tentang coincident, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya tangent. Oke, tangent adalah ketika sebuah garis itu berada eh, sebadan ya, bahasaku sebadan. Jadi sebuah garis itu badannya menempel terhadap sebuah lingkaran gitu dia. Contoh di sini aku buat sebuah lingkaran bebas berapa diameternya. Oke, 50 aku buat diameter 50. Lalu selanjutnya aku buat sebuah garis, ya kan? Aku buat sebuah garis contoh seperti ini. Lalu aku klik tangent terhadap line, lalu selanjutnya aku klik lingkaran. Oke, gitu ya. Jadi, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada simbol tangent. Line sekarang badan line-nya ini, ya kan, sudah menempel terhadap lingkaran ini. Gitu. Teman-teman harus hati-hati, yang menempel itu adalah badannya, bukan titiknya. Karena kalau kita misalnya aku klik seperti ini, oke, ini namanya bukan tangent ya teman-teman. Di sini teman-teman, karena titiknya yang menempel terhadap si lingkaran. Ini namanya tadi coincident kalau seperti ini kasusnya. Oke, teman-teman bisa lihat bedanya. Kalau dia tangent itu seperti ini. Sebenarnya nggak harus menempel karena kalau aku pisah seperti ini, maka dia tetap akan tangent. Karena tapi kalau teman-teman bisa bayangkan ini tetap berada segaris atau badannya ini menempel. Kalau ditarik lagi garisnya, dia akan tetap menempel terhadap lingkaran ini gitu. Itu dia tangent. Oke, masih gampang teman-teman. Eh, Lalu selanjutnya ada yang namanya equal. Equal ini atau bahas atau apa? Equal itu artinya kan sama ya kan, senilai gitu dia, senilai. Artinya ketika kondisi di mana objek kita itu memiliki nilai yang sama, dalam artian di sini adalah dimensinya atau panjangnya ya teman-teman, panjang atau pendeknya gitu. Contoh misalnya seperti ini, aku buat line, contoh di sini 100. Oke, lalu selanjutnya aku klik di sini, aku klik bebas seperti ini. Oke, lalu aku klik equal, equal, aku klik line yang ini, lalu selanjutnya line yang ini. Maka secara otomatis line yang kedua ini karena dia tidak mempunyai nilai kan, tidak mempunyai dimensi ini, maka dia ketika kita buat equal, maka dia akan mengikuti panjang dari line yang ini. Kita periksa line yang ini panjangnya sama teman-teman ya. Nah, di sini ada over constraint sketch, artinya kita nggak perlu lagi untuk buat dimensi dari si line ini karena dia sudah ada nilai equal terhadap line yang ini gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau mau ngecek dimensi ini, di sini ada length 100. Gitu. Karena tadi sudah kita equalkan, maka nilainya, panjangnya itu sudah sama dengan yang ini gitu. Dan sudutnya itu dan dia tidak terpengaruh terhadap sudut ya, teman-teman ya. Contoh, aku buat sebuah line kan. Nah, seperti ini. Oke, baru aku buat equal.
Oke, itu dia. Teman-teman bisa lihat nanti teman-teman berpikir bahwasanya dia harus sejajar juga gitu kan, atau harus apa tadi horizontal vertikal juga terhadap ini. Tidak ya teman-teman ya. Kalau dia posisinya miring dan ini lurus juga tetap bisa, tapi panjangnya itu tetap sama. Ini 100 mm gitu ya. Oke. Jadi karena kita sudah equal kan, maka nilai panjang dari garis ini itu sudah sama dengan garis yang ini. Oke, itu equal. Lalu selanjutnya, hmm, ada yang namanya paralel, teman-teman. Oke, paralel ini hampir sama dengan horizontal dan vertikal. Cuman bedanya kalau horizontal dan vertikal dia searah terhadap atau sejajar terhadap sumbu X atau Y gitu kan. Atau eksis lah gitu kan. Sedangkan kalau paralel kita perintahkan suatu objek untuk sejajar dengan objek yang lainnya. Oke, contoh seperti ini. Aku buat dia seperti ini. Oke, kita buat dia paralel. Line yang ini, oke, itu dia. Maka sekarang posisinya ini sudah searahin. Searah maksudnya kan arahnya kan ke sana. Arah ke sana. Dan ini juga tadi arahnya ke sana. Ini saya coba aku kontrol Z. Kalau yang ini sebelum kita paralelkan, arahnya kan ke sana nih. Tapi setelah kita paralelkan, maka arahnya akan sama dengan yang ini. Ini tuh ya. Oke, itu dia definisi dari paralel. Oke, tadi kalau dia horizontal dan vertikal, searah terhadap sumbu X ataupun Y gitu, atau horizontal dan vertikal gitu. Sedangkan paralel dia searah terhadap objek yang lainnya. Itu dia ya, teman-teman. Eh, eh, Kalau mau mengujinya cukup gampang sebenarnya. Kalau dia sudah paralel, artinya kalau kita klik line yang ini dan line yang ini, maka yang dihasilkan adalah sebuah jarak. Oke, itu dia ya. Em, tapi kalau dia belum paralel, contoh aku buat seperti ini contoh. Ya kan? Ini dan ini kan belum paralel kan? Eh, Ketika kita klik dimensionnya, maka nilai yang dihasilkan itu adalah sudut. Teman-teman bisa lihat di situ ada degree tadi kan. Ini. Sedangkan kalau kita sudah paralelkan, ya kan? Maka nilai yang dihasilkan di sini adalah sebuah jarak gitu dia. Oke, teman-teman bisa pahami ya untuk tentang paralel ini. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya perpendicular. Perpendicular ini adalah kondisi di mana satu atau dua objek itu menciptakan sebuah sudut 90 derajat atau sudut siku gitu dia. Contoh di sini aku buat sebuah line kan. Oke, lalu di sini aku lanjutkan ada line lagi. Di sini aku buat di situ teman-teman bisa lihat sudutnya ada 50,7. Oke, baru kita klik perpendicular line yang ini dan line yang ini. Maka line yang ini tadi akan menghasilkan sudut 90 derajat sekarang terhadap yang ini. Kenapa line ini yang berubah, ya kan? Kenapa nggak line ini? Karena line yang ini, ya kan? Line yang ini sudah terkunci horizontal dan vertikalnya terhadap sumbu X gini. Oleh karena itu, yang berpindah itu, yang berubah itu adalah line yang ini. Karena line yang ini tadi belum ada mengunci apa-apa gitu kan, belum ada simbol apa-apa gitu. Jadi dialah yang bisa bergerak. Jadi ketika kita klik perpendicular, maka dia akan menghasilkan dua line ini akan menghasilkan sudut 90 derajat ataupun sudut siku gitu. Oke, itu dia perpendicular. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya fix atau unfix, ya kan? Fix atau unfix. Unfix ini adalah ketika kita ingin mengunci objek kita gitu. Jadi ketika kita sedang melakukan pembuatan sketch atau modifikasi, lalu kita ingin
sketch kita itu ada salah satu bagian itu yang tidak ingin berubah, ya kan? Maka kita bisa pakai fix and dan unfix gitu. Contoh seperti ini, aku klik fix unfix, atau boleh klik unfix dulu baru objeknya boleh. Jadi di Fusion 360 ketika sebuah objek itu sudah di fix atau di lock, maka warnanya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Teman-teman nggak akan bisa merubah kondisi fix unfix. Oh iya, sama aja teman-teman. Kita belum, karena kita belum ciptakan nilai, ya kan? Karena kita belum buat nilainya, maka nilainya tetap bisa berubah gitu. Tapi kalau kita sudah buat nilainya, berarti fix and fix ini untuk mengunci kondisi ininya, kondisi si simbol-simbol ini gitu. Aku buat, oh nggak bisa karena sudah ada simbol ini tadi perpendicular ya kan. Baru aku juga bingung, harusnya ini nggak bisa berubah ya kan. Eh, tapi dari apa ini bisa berubah, harusnya ini nggak bisa berubah gitu. Berarti untuk kondisi fix unfix ini tuh untuk panjang bisa bisa kita modifikasi. Eh, ini kita bisa panjang bisa ya teman-teman. Kalau fix unfix kita bisa rubah panjangnya gitu. Cuman simbol, oke itu dia. Kita lanjut aja teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang namanya midpoint. Midpoint ini adalah sebuah titik tengah kan dari sebuah objek yang kita buat. Oke, jadi contoh misalnya aku buat line di sini, lalu di tentu dari line ini ada yang namanya midpointnya. Midpointnya adalah titik tengahnya. Kemungkinan berada di sini. Oke, teman-teman nggak usah perlu cari di diapain di satu-satu di geser-geser seperti ini. Teman-teman bisa klik ini lalu eh, cari di sini, ini dia. Ketika ada simbol seperti itu, segitiga seperti itu, maka teman-teman sekarang sudah berada di titik midpoint dari line yang ini. Oke. Jadi ketika kita ingin buat objek yang lain, kita bisa. Oke. Nah, dan di sini ada simbol midpoint. Artinya garis yang kita buat yang baru ini, titik awalnya itu berada di midpoint dari line yang ini gitu. Oke. Dan ini berlaku untuk semua teman-teman. Rectangle juga ada midpoint yang namanya midpoint. Jadi seperti ini contoh ini. Nah, ini midpointnya. Di sini juga ada midpoint. Di sini juga ada midpoint. Di sini juga ada midpoint gitu. Lingkaran ada nggak ya? Setahu aku ada juga midpointnya. Hmm, nggak ada ya. Berarti ini midpointnya. Cuma memang masuk akal kenapa lingkaran nggak ada. Kita kan ini kan sebuah lintasan, ya kan, dan nggak ada sebuah titik di sebuah lingkaran ini kan. Artinya eh, kita pun bingung untuk menentukan yang mana jadi midpointnya. Di mana-mana pun bisa jadi midpoint ya kan. Oke. Lalu selanjutnya ada namanya konsentrik itu. Konsentrik ini berlaku terhadap sebuah lingkaran ya, teman-teman. Jadi konsentrik ini adalah ketika dua objek lingkaran kita itu titik senternya berada di titik yang sama gitu. Contoh misalnya ini lingkaran kita yang satu, sekarang kita buat lingkaran kita yang ini. Contoh misalnya ini titik center dari lingkaran yang besar itu kan sekarang di sini, sedangkan titik center dari lingkaran yang kecil itu di sini. Ketika kita konsentrikkan, ya kan, kedua objek ini, maka teman-teman bisa lihat sekarang posisinya si besar berpindah ke si kecil gitu.
Oke, sekarang titik center dari lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil itu sekarang berada di titik yang sama di sini dia. Jadi ketika kita pindahkan, keduanya akan ikut berpindah. Kalau tadi ketika yang ini aku pindahkan, maka eh, lingkaran yang besar tidak ikut berpindah. Sebenarnya tidak harus klik konsentrik, kita bisa langsung letakkan ke sini, ini seperti ini. Oke, maka kedua objek ini akan berpindah ini. Walaupun belum ada, nggak ada, tapi dia di sini sudah ada simbol coincident gitu. Oke, jadi sudah terkunci titik titik center lingkaran yang ini itu sama dengan titik center yang ini gitu. Oke, itu dia yang namanya concentric. Eh, ini simbolnya seperti ini teman-teman. Nah, di sketch now. Oh, dia nggak bisa. Teman-teman bisa lihat ini sketch geometry is over constraint. Ini ketika kondisi kita tuh nggak perlu lagi nambahin simbol apa-apa, karena itu sudah terkunci gitu kan. Contoh misalnya ini kan sudutnya ini adalah 90 derajat terhadap ini. Eh, tapi kalau ini sih bisa, nggak bisa kan? Ini dia sketch over is. Artinya kita nggak perlu lagi nambahin perpendicular antara line ini dan line ini. Karena line ini itu sudah horizontal, itu sudah vertikal, ya kan, terhadap axis Y. Dan line yang ini sudah horizontal, searah horizontal terhadap sumbu X. Nah, karena itu ketika kita tambahkan perpendicular, eh, untuk memastikan bahwa saya sudut ini dan sudut ini adalah 90 derajat, itu nggak bisa. Oke, teman-teman bisa lihat sketch geometry is over constraint. Jadi itu nggak perlu lagi dilakuin ya. Lalu selanjutnya ada collinear. Di sini ada beberapa lagi ya. Ada collinear, symmetry, dan curvature. Ada yang namanya collinear, ya kan? Hmm, collinear ini adalah kondisi di mana kita membuat satu garis, ya kan? Membuat satu garis itu berada satu objek garis itu berada segaris dengan objek yang lainnya gitu. Toh, misalnya ini objek lain yang ini sekarang berada di posisi ini dan lain yang ini sekarang berada di posisi ini. Ketika kita koliniarkan dua objek ini, maka mereka akan berada dalam satu garis seperti ini, teman-teman ya. Eh, dia tidak bergabung, ya kan? Cuman mereka berada dalam satu satu arah gitu. Teman-teman bisa lihat. Jadi ketika yang ini hampir sama dengan yang namanya konsiden tadi, cuman kalau konsiden patokannya adalah titik dan line. Kalau ini line dan line gitu dia. Oke, teman-teman bisa pahami ya. Jadi searah, ini dia simbol dari collinear, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ketika aku klik simbol ini keterangannya collinear constraint gitu dia. Oke, itu dia yang namanya collinear. Jadi ketika aku pindahkan line yang ini, maka line yang satunya lagi akan ikut berpindah gitu. Oke. Lalu selanjutnya ada yang namanya simetri. Simetri ini sebenarnya mirroring, teman-teman ya. Jadi ketika kita buat sebuah mirroring, contoh seperti ini. Aku mau buat mirror dua objek lingkaran ini dan mirror line yang aku pakai itu adalah ini. Artinya hasil mirrornya nanti berada di sini ya kan. Oke, sekarang kita buat objek ini mirror, ini mirror. Aku klik objek di bagian objek di sini, objek ini dan objek ini. Untuk mirror line, aku pakai objek line yang ini. Oke, ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat langsung muncul tanda mirror di sini, simbol mirror, simbol simetri. Ini dia. Artinya nilai diameter ini simetri kan. Nilai diameter ini itu sama dengan diameter ini, itu juga diameter ini sama dengan ini. Jarak dari sini ke sini ke line ini itu sama dengan jarak dari line ini ke sini. Itulah yang dinamakan simetri. Jadi pencerminan artinya gitu ya. Oke. Curvature aku nggak pernah bahas, nanti aja mungkin teman-teman ya. Eh,
Jadi kita hari ini sampai pada simetri itu teman-teman ya. Oke, jadi eh, ini aja dulu video serial yang ketiga kali ini, pemahaman tentang simbol-simbol pada sebuah sketch, teman-teman ya. Ini sangat penting untuk diketahui menurut aku pribadi gitu kan, karena ini bisa membantu kita dalam proses pendesainan, oke, dalam proses pembuatan drawing. Di semua software itu pasti ada simbol-simbol seperti ini, ya kan? Pada saat khususnya pada saat pembuatan sketch gitu. Cuman kalau di Fusion di kita langsung ditunjukkan atau ditampilkan dari simbol-simbol itu. Kalau di apa ya? Di AutoCAD nggak ada ya. Walaupun ada ya kan fungsi-fungsi ini, tapi ketika di sketch-nya itu nggak ada ya dimunculkan. Oke, itu dia. Kalau di SolidWorks aku nggak tahu, coba teman-teman yang tahu bisa komen ya kan. Oke. Hmm, jadi itu dia video serial yang ketiga tentang constraint atau aku nyebutnya simbol-simbol dalam pembuatan sketch. Semoga teman-teman paham ya kan mm, dari pembahasan kita kali ini ya kan. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang lagi belajar sketch. Dan juga aku mohon maaf kalau ada penyampaian yang masih kurang jelas ya kan. Boleh ditanya lah di komentar kalau teman-teman masih ada yang kurang dipahamin gitu kan. Mudah-mudahan bisa kita evaluasi atau dari cara aku nyampaikan apakah suaranya kurang kuat atau ada kata-kata yang kurang baik, mohon dikritik ya teman-teman ya karena aku pribadi pun lagi belajar gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Share, subscribe dan like lah dulu. Subscribe untuk kawan-kawan yang terbantu terhadap video ini dan juga di like dan jangan lupa di share ke kawan-kawan yang lain yang sedang belajar ya kan. Eh, oke, aku akhiri video kita kali ini sampai berjumpa di serial yang keempat gitu kan. Oke, sekali lagi sampai jumpa.